Sungai Brantas adalah salah satu sungai di Indonesia yang berada di Provinsi Jawa Timur. Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Sungai Bengawan Solo. Hasil pengujian sampel air di sekitar lokasi Rumah Sakit Saiful Anwar yang terletak di Jalan Rajasa nomor 27, Kecamatan Kedung Kandang, menunjukkan rata-rata beban pencemar aktual yang diterima adalah sebesar 18,17 kg per hari, dengan beban pencemar rata-rata maksimum sebesar 23,24 kg per hari. RSUD Dr. Saiful Anwar. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang telah melakukan kegiatan pengelolaan limbah berdasarkan bentuk dan sifat dari limbahnya. Pengelolaan limbah medis padat dilakukan dengan cara thermal treatment. RSSA telah memiliki 2 unit insinerator dengan masing-masing kapasitas 400 kg dan 250 kg. Kedua insinerator ini sudah memiliki izin pengolahan LPT. Rekaman laporan indeks kualitas air di Jawa Timur tahun 2015 mencatat angka 52,51 dengan status sangat rendah dan terus menurun ke angka 50,75 pada tahun 2016 dengan status waspada. Berdasarkan kondisi tersebut, sangat penting untuk memonitor kualitas air dan menentukan kapasitas sungai dalam menerima polusi secara berkelanjutan. Pemantauan kualitas air Sungai Brantas perlu dilakukan guna mengetahui kualitas air yang ada. Tercatat pada laporan Indeks Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di tahun 2016, kualitas air di Jawa Timur pada tahun 2015 tercatat dengan status sangat kurang dan mengalami penurunan kualitas pada tahun 2016 dari status sangat kurang hingga mendekati waspada. Penurunan kualitas ini harus menjadi perhatian khusus mengingat pentingnya peran air untuk sarana kehidupan sehari-hari. Industri Permen PT Bronson Prima. Industri permen dengan berbagai rasa menggunakan gula dan glukosa sebagai bahan baku utama, sehingga limbah yang dihasilkan mengandung bahan organik yang cukup tinggi, berkisar antara 17.000 hingga 35.000 mg per liter. Dan dalam pengelolaannya menggunakan sistem anaerob dengan menggunakan reaktor tipe fixed bed. Baku mutu limbah cair yang dikeluarkan. Pengujian sampel air pada kawasan aliran sungai di sekitar industri PT Indana Pay, PT Bronson Prima, dan PT Nitra di Wahyu Cemerlang yang terletak di Kecamatan Blimbing menunjukkan rata-rata beban pencemar yang diterima relatif besar, yaitu berkisar antara 33,79 kg per hari dengan nilai rata-rata maksimum adalah 43,41 kg per hari. Parameter kualitas air yang sudah terlampaui jumlahnya adalah BOD dengan nilai 16,08 kg per hari. Lokasi ini memiliki tingkat pencemaran tinggi sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam pengawasan, pembinaan, dan sanksi hukum jika memang harus ditegakkan. Industri plastik PT Nitra di Wahyu Cemerlang. Dalam proses pengelolaan limbah plastik dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pengolahan fisik, pengolahan kimia, dan pengolahan biologi. Yang pertama yaitu pengolahan fisik. Pada umumnya, sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air buangan, diinginkan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu. Metode-metode pengolahan secara fisik meliputi penyaringan, pengendapan, pengapungan, pengadukan, dan pengeringan lumpur. Pengolahan fisik dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni screen atau penyaringan, ekualisi atau pengadukan, sedimentasi atau pengendapan, mixing and stirring atau pencampuran dan pengadukan, dan pengeringan lumpur. Pengujian sampel air di sekitar lokasi PT Banyu Biru yang terletak di Kecamatan Klojen menunjukkan beban pencemar yang diterima relatif tinggi. Tingginya angka pencemaran diakibatkan akumulasi cemaran dari aliran atas serta aktivitas industri rokok. Beban rata-rata pencemar yang diterima sebesar 98,79 kg per hari dan beban rata-rata maksimum sebesar 126,9 kg per hari. Kadar yang berlebih dalam air adalah BOD sebesar 46,56 kg per hari. Industri rokok. Dalam industri rokok, limbah cair dihasilkan dari proses pelunakan cengkeh, pelunakan tembakau, dan
sisa produksi dari pembuatan saus pencampur dalam proses assembling flavor. Limbah cair industri rokok diolah oleh unit IPAL sebelum dapat dibuang melalui saluran dengan proses secara fisika, kimia, maupun biologis. Pada proses fisika, proses yang dilakukan adalah proses penyaringan, proses filtrasi, dan proses absorpsi. Pada proses secara kimia, ditambahkan cairan penetral berupa CaOH2 yang bersifat basah sehingga cairan yang asam tersebut mendapatkan pH yang mendekati netral. Proses biologis dilakukan secara aerob dan anaerob dengan memanfaatkan lumpur aktif.